Kalau kita mau bertahan, terus kuat di dalam Tuhan, pastikan kamu punya rumah tangga yang sehat, lingkungan yang sehat, yang membuat kehidupan kamu terus dibangun. Apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat iman kita tidak goyah? Apa yang membuat kita semangat meskipun tantangan gak mudah? Yang pertama, visi. Kedua, hikmat dari Tuhan. Dan ketiga, orang-orang di sekitar. Kita bahas dulu yang visi ya. Di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Penting banget loh, kita punya visi dalam hidup kita. Contoh, anak-anak perempuan yang mau nikah selalu tanya sama calon suaminya, apa tujuan hidup kamu? Apa yang akan kamu bangun ke depannya? Kalau seorang pria yang tidak punya visi, masa depannya gak akan bisa memimpin keluarganya. Ya jalani aja lah. No, kita mesti ngerti kita hidup buat apa. Visi buat hidup kita tuh punya arah dan punya tujuan. Fokus kita lebih terarah. Seperti Paulus berkata, kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Kalau kita punya tujuan, keputusan kita akan akurat. Harus ke kanan atau ke kiri. Kalau kita gak punya pewahyuan dari Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Orang akan menjadi lepas kendali. Liar hidupnya tidak terarah. Gak heran kalau kita lihat orang yang hidupnya gak punya tujuan, buang-buang energi, mereka gak pakai waktu atau tenaga mereka untuk tujuan yang pasti. Misalnya, anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan. Mereka kumpul-kumpul gak jelas tanpa tujuan. Memang sih, dulu waktu aku masih sekolah, ya aku pernah lakuin hal itu. Malam minggu ngumpul-ngumpul sama teman-teman di alun-alun, tapi gak ada tujuan yang jelas. Tapi ternyata mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita sangatlah penting. Visi dari Tuhan gak sekedar membuat kita punya tujuan hidup. Hidup kita makin lebih bermakna karena kita punya tujuan. Kita juga makin bersemangat ketika kita menghadapi tantangan. Kita tidak mudah menyerah. Karena apapun tantangannya, kita berpegang pada janji Tuhan. Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Itu maksudnya Tuhan punya kehendak yang sempurna dalam hidup kita. Waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sedang membentuk kita. Memang Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Tapi kalau kita mau sempurna, kita harus hidup dalam kehendak Bapa. Kita harus kembali lagi ke Sang Pencipta. Karena Dia lebih tahu tujuannya untuk kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari temukan tujuan apa yang Tuhan berikan pada kita. Apa sih yang Tuhan mau dengan kita? Kalau kita mengerti, kita sudah tidak ragu lagi untuk melangkah ke depan. Kita kalau punya visi dari Tuhan, memang tantangan selalu ada. Percaya enggak? Kalau kita mau bertahan dalam hidup ini, misal kamu bisnis, kamu harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau aku lakukan di bisnisku? Apa tujuanku? Waktu kamu bekerja, doa, tanya, aku kerja ini, Tuhan mau bikin apa? Percayalah, dimanapun kamu ditempatkan, Tuhan punya tujuan. Selanjutnya, apa yang membuat kita terus bertahan adalah hikmat dari Tuhan. Hidup kita itu banyak tantangan, betul enggak? Dari keluarga, rumah tangga. Iblis itu selalu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari celah dalam hidup kita, untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Jaga hidupmu, jaga hatimu. Seperti di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena Tuhan itu menaruh hikmatnya di hati kita, maka kita harus jaga hati kita. Kalau kita dihadapkan oleh tantangan, kamu harus tenang. Damai sejahtera Allah yang harus kamu minta. Kalau kamu gak tenang, kamu kacau, kamu tidak bisa dengar Tuhan. Makanya kita butuh sendirian, alias me time. Setiap hari di tengah-tengah jadwal padatmu dari pagi sampai malam, kamu harus menemukan waktu sendiri. Kita harus belajar diam, tenang, fokus sama Tuhan. Kita gak boleh terus memusingkan, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu. Ambil waktu tenang karena kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita harus minta hikmat sama Tuhan dalam memutuskan apapun dalam hidupmu. Mau ke kanan atau ke kiri, kita harus terus atau berhenti. Jangan banyak ngomong sama orang. Kalau punya masalah tuh boleh curhat, tapi jangan kemana-mana. Curhat sama orang yang tepat dan bisa dipercaya. Orang yang bisa memberi masukan yang baik di dalam hidupmu. Tapi yang terpenting curhat sama Tuhan. Waktu berdoa jangan terlalu banyak ngomong, tapi izinkan Dia berbicara dalam hatimu. Di Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tahukah kamu, hikmat yang dari Tuhan itu membuat kamu mengerti banyak hal yang mungkin kamu tidak pelajari sebelumnya. Hikmat dari Tuhan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang Dia mau kita kerjakan tanpa kita pelajari sebelumnya. Contoh ya, dulu aku kursus di salon, tapi sekarang yang aku kerjakan tidak ada hubungannya dengan salon. Aku mulai belajar edit-edit video dan membuat cerita singkat ini walaupun belum sempurna. Tuhan banyak ngajari kita banyak hal kalau kita bergantung pada hikmat dari Tuhan. Kita harus percaya Tuhan tuh Maha Tahu. Belajar mengandalkan hikmat Tuhan itu sumber kemenangan kita.
Hikmat menolong kita menghadapi tantangan, menemukan jalan keluar, dan kreatif dalam bekerja. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut sama Tuhan tuh bukan cuma di bibir saja. Takut sama Tuhan tuh nyata dalam setiap pertimbangan hati kita, cara hidup kita. Dan yang ketiga, terakhir, orang di sekitar kita. Yang nomor 1 itu keluarga. Jangan melangkah tanpa support dari keluarga inti kita. Keluarga inti di sini yang dimaksud suami, istri, dan anak-anakmu. Banyak kali kita berjalan, kita merasa istri kita terlalu lambat, suami kita tidak nyambung, lalu kita maju sendirian di dalam Tuhan. Tidak, kita itu harus bersama-sama. Kita harus punya komunitas di rumah untuk support kita, karena keadaan di rumah menentukan kreativitas dan ketajaman kita di luar. Rumah tangga adalah tempat di mana kamu sebenarnya menikmati hidupmu. Teman-teman kita menentukan masa depan kita. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang-orang yang di sekitar kita adalah suara-suara yang kita dengar. Pendapat kita yang akan memengaruhi cara berpikir kita. Keputusan yang kita ambil akhirnya menentukan hidup kita. Kita memang perlu nasihat, tapi jangan curcol sama teman yang gak ngerti firman. Misalnya kita curhat kalau berantem sama suami atau istri kita. Teman malah ngomong ke kamu, berantem mulu lu, udah cerai aja. Nah, jawaban seperti itu yang makin menjadi masalah, makin rumit kan? Dengar nasihat orang-orang yang kamu tahu hidupnya berbuahkan kebenaran. Kelilingi hidup kita dengan teman-teman yang membangun, bukan melemahkan. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Contoh, balik lagi ke keluarga. Istri maupun suami, jaga perkataanmu. Jangan sadis sama pasanganmu. Kalau kamu mau didengar, kamu pengen dicintai, pengen direspek, jangan merendahkan, jangan jatuhkan, jangan lemahkan pasanganmu. Justru kamu jadi penopang yang utama dalam keluarga. Kalau kita mau bertahan terus kuat di dalam Tuhan, pastikan kamu punya rumah tangga yang sehat, lingkungan yang sehat, yang membuat kehidupan kamu terus dibangun.